amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi dalam banyak kesempatan menyebutkan amal yang berbeda. Kadang Nabi menyebutkan as-shalatu ala waqtiha. Kadang Nabi menyebutkan al-jihad fisabilillah. Di kesempatan yang lain nanti Nabi menyebutkan amalan-amalan yang lain. Jadi sahabat itu mereka karena tidak mampu melakukan, karena mereka merasa tidak mampu melakukan semua amal soleh, maka mereka memilih amal yang paling prioritas bagi mereka. Jadi ada amal yang paling prioritas yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia adalah amal yang itu menjadi poros hidupnya para nabi dan rasul, yaitu aktivitas dakwah. Orang kalau dulu di zaman sahabat, kalau masuk Islamnya belakangan, itu mereka untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, maka mereka akan langsung ikut terjun jihad di sabilillah. Karena mau cari amal apalagi jalan praktis atau jalan paling cepat menuju surga Allah, jihad di sabilillah. Ada salah seorang sahabat yang dia ketika baru masuk Islam, kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lain kapan waktunya sholat. Kata para sahabat belum waktunya, nanti. Sampai kemudian dia bertanya berkali-kali belum masuk waktunya sholat. Kemudian datang panggilan jihad, dia berangkat jihad. Ketika dia berangkat jihad, dia berperang, kemudian dia mati syahid. Kata Sayyidina Abu Hurairah, laki-laki ini adalah orang yang beriman, mati dalam keadaan beriman, tapi keningnya belum sekalipun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mati dalam keadaan syahid. Jadi itu jalan yang paling cepat. Kalau sekarang kita mau jihad secara fisik kan nggak mungkin. Kecuali kalau kemudian kita berangkat ke wilayah jihad. Kalau di Indonesia kan nggak mungkin kita jihad secara fisik. Lalu amal apa yang kemudian bisa kita pilih selain daripada jihad? Dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan apa lagi yang paling baik selain daripada orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri menyebutkan di dalam surah Ali Imran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika Allah menyebutkan ayat ini, itu Allah menaikkan derajat kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khayra ummatin. Nah, ini baru nih. Umat yang terbaik itu bisa ngapain ya? Kata Abdiyah Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, mereka harus memenuhi dua syarat. Dua syarat. Kalau kita mau tetap menjadi umat yang terbaik, maka dua syarat ini harus dipenuhi. Dan ini dua syaratnya harga mati. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat itu Allah mengatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Isyarat agar mereka menjadi umat yang terbaik adalah al-iman billah. Yang kedua adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika satu di antara dua syarat itu tidak terpenuhi, maka gak layak kita menjadi umat yang terbaik, meskipun Allah sudah mencantumkan di dalam surah itu bahwa kita adalah umat yang terbaik kalau dibandingkan dengan umat yang lain. Tapi berapa banyak di antara kaum muslimin yang hari ini gak memenuhi syarat? Kenapa? Karena mereka meninggalkan satu di antara sekian banyak di antara dua syarat. Kalau al-iman bilang mungkin semua orang sudah terpenuhi syarat selama dia beriman kepada Allah. Ya, dia telah memenuhi syarat yang pertama. Tapi syarat yang kedua, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, banyak orang yang tidak memenuhi syarat itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan derajat itu sebagai umat yang terbaik, maka al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu tidak boleh kita tinggalkan. Sekarang kalau kita mau menghilangkan kemungkaran, kalau bukan dengan dakwah, dengan apa lagi? Sekarang makin banyak kan kemungkaran itu berbagai macam jenisnya. Yang nggak pernah
Atau yang nggak pernah muncul di zaman ketika kecil ada di zaman ini. Dan banyak berbagai macam penyimpangan. Apakah itu kesyirikan? Kemudian apa lagi? Penyimpangan di dalam ajaran Islam. Kemudian juga bukan hanya yang melakukan penyimpangan itu bukan hanya orang-orang kafir, tetapi orang-orang yang mereka mengaku beriman. Di dalam tubuh kaum muslimin itu ada sebagian kecil kelompok yang disebut dengan revisionis. Revisionis ini kelompok dari kalangan akademisi yang mereka belajar ke barat, kemudian sampai mereka pulang ke Indonesia, mereka berani mendobrak nilai-nilai ajaran-ajaran di dalam Islam yang sudah mapan. Bahkan yang mereka kritik itu bukan hanya ajaran Islam, tetapi langsung kepada sumber nilai Al-Quran dan Sunnah. Antum pernah baca bukunya Profesor Mun'in Sirri? Mun'in Sirri itu salah satu tokoh dia di Indonesia. Kalau nggak salah dia belajarnya ke Amerika, saya lupa kampusnya di mana. Dia menulis banyak buku. Satu di antara sekian banyak bukunya itu adalah menggugat otentisitas daripada Al-Quran. Jadi yang dia kutip itu adalah pendapat sarjana barat, kemudian dimasukkan ke dalam bukunya. Akhirnya kemudian wacana ini dilemparkan ke publik. Karena gelarnya profesor, orang ikut apa yang dia sampaikan, apa yang dia yakini. Orang semua ikut. Orang jadi meragukan apa yang ada di dalam Al-Quran, meragukan bahwa Al-Quran itu benar otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu mau disamakan dengan kitab-kitab agama yang lain. Itu mereka sengaja melakukan itu, dan kajiannya akademis, seakan-akan tulisannya akademis, karena mereka melakukan berbagai macam penelitian. Kata mereka satu-satunya Al-Quran yang masih otentik itu adalah Al-Quran yang masih ada di Lauhul Mahfuz. Tapi Al-Quran yang antum bawa itu sudah enggak otentik. Karena di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat kedua itu kan Allah mengatakan Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab la raiba fihi. Dzalika itu, dzalika kalau dalam bahasa Arab kan ismul isyarah lil ba'in, kata tunjuk untuk benda yang jauh. Jadi kalau kita memakai kan itu adalah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran yang itu yang mana? Yang itu yang di sana, yang di Lauhul Mahfuz. Yang la raiba fihi itu yang di Lauhul Mahfuz. Kalau yang hadza, yang ini, yang kita pegang, yang kita baca itu raiba fihi, ada keraguan di dalamnya, tidak otentik. Kenapa? Karena dikumpulkan, dikodifikasi bukan di zaman Nabi kata mereka, tapi di zaman Abu Bakar, kemudian mengalami revisi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi di Al-Quran sendiri yang otentik itu kata mereka adalah Al-Quran yang itu yang ada di Lauhul Mahfuz. Padahal orang yang belajar bahasa Arab tahu bahwasanya orang Arab itu mereka biasa menggunakan lafaz dzalika itu untuk ini, bukan itu. Itu dijadikan ismul isyarah lil qarib, bukan hanya lil ba'id tapi lil qarib. Ya kalau kemudian kita baru belajar bahasa Arab dari modul bahasa Arab, ya mungkin kita akan mengiyakan pendapat mereka. Tapi kalau antum sudah belajar bahasa Arab itu sampai ke level tertentu, antum akan tahu bahwasanya biasa orang Arab itu menggunakan isim isyarah dzalika itu lil qarib bukan lil ba'id. Untuk apa? Dita'zim, untuk mengagungkan sesuatu yang dipuji, mengagungkan sesuatu yang dipuji. Maka dipakailah Al-Quran itu dengan lafaz dzalika. Tapi maksudnya ini, antum lihat diterjemahkannya, diterjemahkan ini kan. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya memang begitulah tafsirannya. Kitab ini yang mana yang kita pegang itu. Apalagi Allah sendiri sudah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Bahwa Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran itu dan Allah yang menjaganya sampai kapan dia
yaumil qiyamah. Apalagi kalau kita baca sejarah, sebenarnya nggak ada yang namanya revisi di dalam Al-Quran itu. Karena apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu menyalin pulang daripada hasil kodifikasi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu hanya mengumpulkan catatan-catatan wahyu yang ditulis oleh para penulis wahyu, oleh Sayyidina Tabin, oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud, oleh Ubay bin Ka'ab. Dan catatan wahyu yang mereka tulis itu langsung dihadapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun wahyu, Nabi memerintahkan Zaid bin Thabit, tolong catat ayat ini. Ditulis oleh Zaid bin Thabit. Setelah ditulis, diperlihatkan di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, apakah begini tulisannya? Ya, kata Rasul. Makanya Rasulullah itu, beliau disebut ummi bukan tidak bisa membaca. Makanya qadiyah itu beliau membantah orang yang mengatakan bahwasanya ummi itu berarti Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bukan, maksudnya beliau itu ummi adalah beliau tidak pernah membaca kitab apapun sebelumnya dan tidak pernah menulis apapun sebelumnya. Sehingga tidak ada tuduhan dari orang-orang kafir bahwasanya beliau telah menduplikasi kitab-kitab samawi yang lain untuk dimasukkan ke dalam Al-Quran. Bagaimana bisa datang tuduhan itu sedangkan beliau tidak pernah membaca kitab itu semua? Itu maknanya. Makanya ketika sahabat memperlihatkan tulisan Al-Quran itu, Rasulullah mengiyakan, iya tulisannya begini. Itu yang disimpan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, yang disimpan oleh Ubay bin Ka'ab dan para sahabat yang jumlahnya itu ada 60 orang pencatat wahyu. Itu yang dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian ditulis ulang oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan itu yang disebar ke berbagai negeri. Nah, kalangan revisionis itu, mereka menamakan dirinya sebagai revisionis karena mau merevisi Al-Quran. Karena mereka anggap ada yang tidak otentik di dalam Al-Quran itu. Dan kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang muncul dari kaum muslimin. Itu kan kemungkaran besar. Siapa yang mau membantah mereka itu? Kalau bukan para dai. Kalau orang yang tidak peduli dengan dakwah, dia nggak peduli. Dia membiarkan aja. Ada kelompok-kelompok yang kemudian melakukan penyesatan. Munculnya penyesatan itu karena sebagian daripada kaum muslimin diam terhadap penyesatan itu. Munculnya kemungkaran itu karena sebagian kaum muslimin diam terhadap kemungkaran. Semakin banyak kemungkaran itu menunjukkan bahwasanya semakin banyak kaum muslimin yang diam. Mereka diam sebenarnya bukan karena ridho, tapi tidak mau berbicara. Akhirnya orang-orang yang berbuat mungkar, mereka mendapatkan legitimasi bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Apa buktinya? Buktinya para dai itu diam, mereka tidak bergerak, mereka tidak berdakwah. Akhirnya lama-lama bisa jadi para dai itu malah meridhoi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat mungkar. Kalau sudah ridho terhadap kemungkaran, berarti sama seperti kita melakukan kemungkaran itu sendiri. Ar-ridho bil maksiat, maksiat, kata para ulama. Ridho terhadap kemaksiatan adalah kemaksiatan itu sendiri meskipun bukan kita pelakunya. Ar-ridho bil kufri, kufrun. Ridho terhadap kekufuran, kufur, meskipun bukan kita pelakunya. Seperti munculnya para dukun pawang hujan itu. Berapa banyak orang yang ridho dan diundang lagi di podcastnya, kemudian di dan akhirnya kan orang antum baca di akun Kemendikbud itu, komentarnya apa? Itu dianggap sebagai kearifan lokal, sesuatu yang mesti dilestarikan. Akhirnya kemudian adminnya itu bertanya, pawang hujan kalau di daerahmu itu namanya apa? Di lama-lama kemudian nanti ini dianggap sebagai bagian dari edukasi, bagian dari pendidikan. Pendidikan kita itu nggak ada filternya, namanya sekuler, tidak peduli dia mau ini syirik atau tidak, ya itu bisa dimasukkan ke dalam pendidikan. Nanti lama-lama itu ada nanti di buku pelajaran sekolah, ya hujan itu jadi profesi, nanti jangan-jangan kan jadi profesi. Kenapa? Sebabnya karena diamnya orang-orang yang awalnya mereka itu sebenarnya mereka mengingkari itu, tapi karena mereka diam,
Akhirnya para pelaku kemungkaran itu mereka semakin banyak, semakin berluas karena mereka mendapatkan legitimasi. Akhirnya lama-kelamaan itu tidak lagi dianggap kemungkaran, dianggap sesuatu yang biasa. Kan banyak sesuatu yang mungkar sekarang dianggap sesuatu yang biasa kan? Pacaran misalnya, itu dianggap sesuatu yang biasa, bukan lagi kemungkaran. Apalagi perzinaan misalnya, dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bukan lagi kemungkaran. Apalagi kan sampai kemudian mereka mengkampanyekan hal itu. Mereka mendakwahkan kemungkaran. Ya, kenapa? Karena para dai itu mereka diam dengan hal itu. Nauzubillah min dzalik. Karena kemudian pahala dari para dai itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah terjun di dalam dakwah ini, itu pasti ada tantangannya, ada ujian. Antum jangan merasa bahwasanya ketika kita berdakwah nggak ada ujian, pasti ada ujiannya. Orang yang hidupnya mulus itu belum tentu dia disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum merasa hidup antum mulus tanpa ujian, tanpa hambatan, tanpa rintangan, itu bukan berarti antum sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang paling banyak ujiannya mereka orang yang paling dicintai oleh Allah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan bala kepada mereka, ujian kehidupan. Para sahabat itu sampai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddul bala, siapa manusia yang paling berat, paling dahsyat itu ujiannya? Kemudian Nabi mengatakan al-anbiya, mereka para anbiya. Kemudian siapa lagi? Syuhada, para syuhada. Kemudian as-siddiqin, para siddiqin. Kemudian siapa lagi? Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang semisal mereka, begitu seterusnya sampai derajat di bawahnya, terus ke bawah. Artinya derajat yang paling tinggi mereka akan mendapatkan asyaddul bala, ujian yang paling dahsyat. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ujian paling dahsyat di dalam hidup kita, itu pertanda bahwasanya Allah mencintai kita. Kalau ujian itu karena dakwah, ya berarti pertanda bahwa Allah sedang menaikkan derajat kita di sini Allah Subhanahu wa taala. Ya antum kan belum sampai diusir oleh keluarga, kan belum pernah kan? Ada yang pernah diusir oleh keluarga, tidak lagi dianggap keluarga. Diusir kontrakan. Ada diusir dari kontrakan lagi. Ya mungkin udah besar yang tinggal lagi di sini ya. Cari rumah sendiri, bukan musir ya, tapi disuruh mandiri. Tapi ini diusir, nggak dianggap lagi keluarga. Ternyata ada sebagian saudara-saudara kita yang seperti itu. Mungkin dulu saya pernah cerita, ibu kami almarhum Kiai Mahmud Syukri itu sampai diusir oleh mertuanya. Mertuanya salah satu kiai yang paling berpengaruh di Jawa Timur. Saya nggak perlu sebut namanya. Ya, di organisasi paling besar dan paling berpengaruh. Beliau punya pondok besar. Almarhum mengajar di situ karena menikah dengan putrinya. Sampai kemudian beliau tidak ridho ketika beliau itu mulai aktif berdakwah, ternyata mertuanya tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh menantunya, karena dilihat dakwahnya ini berseberangan pemikiran, tidak sama pemikiran. Akhirnya kemudian dipaksa untuk memilih tinggalkan aktivitas dakwahnya, tetap mengajar, atau tinggalkan pondoknya, silahkan berdakwah. Anaknya pun dipaksa untuk ceraikan anakku, tidak mau. Istrinya juga tidak mau cerai. Ya. Akhirnya kemudian entah bagaimana ceritanya, surat cerai tiba-tiba jatuh dari pengadilan. Tidak ada surat cerainya, resmi dari pengadilan. Kita nggak tahu entah bagaimana rekayasanya. Padahal istrinya itu tidak pernah menggugat cerai suaminya, tapi kemudian tiba-tiba datang surat dari pengadilan, dipaksa untuk cerai. Karena sudah dipaksa begitu, akhirnya beliau berdua pindah dari awalnya di daerah Malang Selatan,
kemudian pindah ke Tulung Agung. Di Tulung Agung ternyata beliau difitnah juga oleh masyarakat, difitnah oleh masyarakat setempat karena tidak suka dengan dakwah beliau. Ternyata itu juga dari pengaruh mertuanya sampai ke sana, sampai ke Tulung Agung. Bahkan rumah beliau di Tulung Agung itu mau dibakar oleh warga. Akhirnya dari Tulung Agung beliau pindah ke Malang. Ada salah satu saudara kita yang ngasih tanah wakaf, kemudian dibangunkan pesantren. Itulah pesantren kita sekarang, Darul Muhtaqin itu. Akhirnya beliau ngajar di sini. Jadi ujian itu beliau hadapi, harus berpisah dari dari istrinya, dipaksa untuk berpisah dengan istrinya. Padahal dia tidak ingin berpisah, begitu juga dengan istrinya tidak ingin berpisah. Kemudian di mana-mana difitnah, di mana-mana beliau difitnah. Bahkan oleh sesama alumni pesantren, bahkan dari alumni talim juga beliau juga difitnah, kemudian diberikan stigma negatif. Kenapa? Karena gak ikut guru. Dan jadi berbeda, misalnya di pandangan dakwah beliau dengan gurunya jadi berbeda. Jadi dianggap mau belok dari guru, durhaka dengan guru, ini macam-macam stigma negatif. Gak layak jadi murid ini, gak layak jadi murid syekh ini. Karena beliau murid dari almarhum Habib Salim Asy'ari, pimpinan Ribat Talim. Dianggap tidak layak jadi muridnya Habib Salim. Kenapa? Karena sudah berdakwah begini, punya pandangan begini dan seterusnya. Jadi hanya karena berbeda pandangan muncul stigma negatif. Padahal beliau itu orang yang sangat terbuka dengan berbagai macam pandangan. Selama pandangan itu tidak sesat, bukan pandangan yang keluar daripada usul keimanan atau ajaran-ajaran pokok kaum muslimin. Beliau terbuka dengan pandangan apapun. Tapi ternyata kawan-kawan beliau yang tidak toleran terhadap perbedaan.